then teachers and supervisors in Pesantren Riset Al-Muntada, and don't forget all my friends whom I love. First of all, praise and blessings are given from our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of universe, who has given us a lot of mercies and blessings, till we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, salawat and salam never be forgotten to send the best thanks and salutations to our great Prophet Muhammad, peace be upon him, who has given us a lot of mercies and blessings. And then he from the bring the light, the bright future, and the world civilization. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Asbabun Nuzul, poin penting untuk memahami tafsir dan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, pada Nuzulul Quran yang ada di bulan Ramadan kali ini jatuh pada tanggal 17 Ramadan, dan pada malamnya kita biasanya di Indonesia akan merayakan Nuzul Quran dengan berupa pembacaan atau hataman Al-Quran. Dan dalam Nuzulul Quran ini memperingati turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun turunnya Al-Quran ini bukan semata-mata seperti satu buku Al-Quran langsung diturunkan kepada beliau, tapi Al-Quran ini diturunkan secara bertahap hingga membentuk satu buku utuh seperti sekarang, dan prosesnya itu sangat panjang. Dan Al-Quran sendiri dipelajari oleh seluruh umat Islam dan digunakan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan syariat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mempelajarinya, ada satu pokok pembahasan yang sering disebut dengan Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul sendiri ini biasanya digunakan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Ungkapan Asbabun Nuzul atau Asbab An-Nuzul berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dan ada perbedaan redaksional terkait pengertian Asbabun Nuzul di kalangan para ulama. Namun, dapat disimpulkan bahwa Asbabun Nuzul adalah kegiatan atau peristiwa yang dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut dalam bentuk ayat suci Al-Quran. Dan Asbabun Nuzul ini juga dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberi keterangan terhadap turunnya ayat-ayat tersebut. Sehingga berdasarkan jumlah dan sebabnya, Asbabun Nuzul dibagi menjadi dua macam. Karenanya, adanya dua macam ini bisa memberikan insight yang lebih baik kepada umat Islam dalam memahami ayat-ayat tersebut. Dikarenakan pada asbabnya, Islam saat ini memiliki banyak sekali pengikut, dan juga mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap Al-Quran. Sehingga dengan adanya Asbabun Nuzul, mereka bisa lebih mengetahui bagaimana ayat-ayat tersebut diinterpretasikan, dan kalau bisa mereka memiliki pandangan yang sama, meskipun tidak terlalu sama, tapi kalau bisa mungkin general terhadap suatu masalah dari Asbabun Nuzul tersebut. Dan kita kembali ke jumlahnya, Asbabun Nuzul dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid, yang mana jenis ini memiliki arti beberapa sebab yang melatar belakangi satu ayat atau wahyu, yang mana dalam jenis ini ada beberapa peristiwa yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa baris ayat yang pendek.
Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang mana ayat-ayat tersebut digunakan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah, dan juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Jadi ada dua kejadian utama yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama adalah terhadap orang-orang musyrik Mekah, dan yang kedua adalah orang-orang ahli kitab di Madinah. Dan untuk jenis yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yang mana jenis ini merupakan kebalikannya, yang mana ada satu sebab atau satu peristiwa yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16, yang mana ketiga ayat tersebut menjadi sebab turunnya dikarenakan pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu mereka mendapatkan bencana kelaparan, sehingga mereka meminta Rasulullah SAW untuk berdoa mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kemudian mendoakannya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Tetapi pada saat hujan telah turun, mereka kembali mengkhianati Rasulullah SAW dan menjadi sesat dan durhaka, sehingga Allah kemudian menarik kembali nikmatnya dan melimpahkan pada mereka siksaan, yaitu siksaan itu diturunkan ketika waktu perang Badar. Berdasarkan penjelasan dari 3 ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul ini merupakan satu aspek yang sangat penting dalam memahami suatu ayat di Al-Quran, karena jika kita hanya berpegangan pada tafsir ataupun penerjemahan yang normal, kita tidak akan bisa terlalu memahaminya lebih jauh. Dengan adanya asbabun nuzul ini, kita dapat mengaplikasikannya pada contoh konkret yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.